Preview. Apa yang teman-teman pikirkan dari hadis la yazilu lisanuka rotbam min zikrillah? Hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Apakah selama ini teman-teman berzikir dan berdoa di dalam hati, membaca bacaan sholat di dalam hati, bahkan membaca Al-Quran di dalam hati? Jika iya, sebaiknya tonton video ini sampai akhir, sebab kita akan berdiskusi serius dalam refleksi Mastatak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum teman-teman. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih diceritakan, jika panggilan sholat atau azan telah dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengarkan suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali, lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, "Ingatlah ini dan itu." Teman-teman mungkin tidak setuju dengan saya bahwa setan lari karena bacaan azan dilafadzkan melalui lisan. Jika bacaan tersebut hanya di dalam hati, maka setan tidak akan lari. Setan tidak mendengarnya. Dan perlu teman-teman ingat bahwa setan tidak hanya dari kalangan jin, tapi juga manusia. Ada kan manusia yang benci azan? Masalah sepikirlah, mengganggu umat lain, zaman Rasul tidak ada, dan lain sebagainya. Padahal selama ini tidak ada masalah. Perhatikan kalimat lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang. Ini menandakan setan masih bisa mengganggu jalannya sholat. Maka bacaan sholat harus dibaca, bukan dibatin. Ya namanya saja bacaan sholat, bukan batinan sholat. Kalau tidak dibaca, setan tidak pergi. Setan mengganggu lagi. Orang yang mengalami gangguan saat takbir pertama, sehingga merasa selalu salah dalam niat, itu pasti gangguan setan. Itu pasti niatnya dibatin. Maka setan bisa mengganggunya agar dia masuk sebagai makmum masbuk. Dia terlambat mengikuti imam. Orang yang sholat sunnah sebelum fardu dengan bacaan dilisankan tidak akan terganggu dengan puji-pujian anak kecil di sampingnya. Namun orang yang sholat dengan bacaan dibatin, pikiran dan hatinya akan dipenuhi bisikan, "Ingatlah ini dan itu," seperti hadis tadi. Sekarang perhatikan penjelasan hadis yang saya nukil di awal video. Disebut zikir jika menggerakkan lisan, adapun jika berzikir dengan batin, tidaklah disebut kalam atau kalimat yang diucap. Sekarang saya yakin teman-teman sepakat bahwa berzikir, berdoa, sholawat, dan bacaan sholat tidak boleh dibatin. Lalu seberapa nyaring bunyinya? Dalam salah satu penjelasan tata cara sholat, Buya Yahya menyebut, sampai didengar oleh telinga sendiri. Bisa dibayangkan ya? Kemudian untuk bacaan zikir, doa, dan Al-Quran bagaimana? Kalau saya tidak lancang menggambarkan, mungkin teman-teman ingat cerpen masa kecil kita dulu, bertengkar berbisik. Ya, kira-kira seperti itu. Ustadz Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz pernah menunggu pesawat. Beliau melantunkan dengan lirih hafalan beliau sambil duduk di ruang tunggu. Subhanallah, ada orang yang mendekat. Namun karena beliau kaget, beliau menghentikan bacaan. Tapi orang tersebut berkata, "Ustadz, lanjutkan. Saya ingin mendengar bacaan Al-Quran." Subhanallah, bacaan Al-Quran, zikir, sholawat, itu tidak hanya mengusir setan, tapi juga menarik orang yang beriman. Jadi kalau teman-teman mau memfilter ada setan dalam wujud manusia atau tidak di sekitar tongkrongan, saya rekomendasikan diajak ngaji bareng saja, pasti kelihatan. Rasulullah adalah contoh bagi umatnya. Bayangkan jika Rasulullah berzikir dan berdoa dalam batin atau diam, kita sebagai umatnya tentu tidak ada yang tahu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya pada waktu perang Badar seraya berdoa, "Ya Rabbi, in tuhlika hazihil isbata falan tu'bada fil ardi abada," yang artinya,
Ya Tuhanku, jika golongan ini binasa, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi, ini untuk selama-lamanya. Jika kita senang bernyanyi, bernasib secara nyaring, kenapa saat bersyukur tidak kita lantangkan? Jika saat sedih kita curhat, ngomong banyak sekali kepada orang lain, kenapa saat mengadu kepada Allah tidak kita nyaringkan? Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka dia seperti kuburan. Ngeri kan kalau rumahmu ada suara Mbak Kunti atau burung hantu, bukan suara Al-Quran. Baruqyah untuk mengusir setan harus membacakan Al-Quran secara lantang, keras, dan tegas. Bayangkan kalau Baruqyah membatin, apalagi tangannya getar-getar, tentu dia lebih mirip dukun. Sunnah sebelum tidur itu membaca doa Al-Fatihah, 3 surat terakhir, dan juga ayat kursi. Kemudian meniupkan bacaan tersebut ke tangan, lalu mengusap ke tubuh. Kalau bacaan-bacaan itu dibatin, apa yang ditiupkan ke dalam tubuh? Tentu hanya nafas saja. Yang terakhir, jika sholawat untuk Rasul itu hanya di dalam hati, apa bedanya dengan umat yang lain yang tidak mempunyai bacaan untuk Allah dan Rasulnya? Teman-teman, beranikan dirimu berzikir, bersolawat dan membaca Al-Quran di mana saja dengan nyaring dan merdu. Kalau ada teman yang tidak percaya dan masih membatin, tolong diingatkan. Kalau tidak tahu caranya, tolong share video ini. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.